Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dendi Maulana Gusmawan, peserta latihan dasar CPNS Kementerian Agama pada tahun 2025 angkatan 11. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil analisis saya dari seorang tokoh yang saya rasa sudah melaksanakan nilai-nilai berakhlak. Tokoh ini bernama Hugeng Iman Santoso yang dijuluki polisi anti suap. Beliau adalah seorang jenderal polisi di masa lalu, lebih tepatnya di masa kepemimpinan Pak Soeharto. Beliau lahir 14 Oktober 1921 di Pekalongan, Jawa Tengah. Nama asli Iman Santoso. Nama Hugeng sendiri diberikan oleh orang tuanya yang berarti gendut dalam bahasa Jawa dari kata Hugeng. Pendidikan ia lalui pada masa kolonial sampai pada akhirnya beliau bersekolah di Batavia, Jakarta, mengambil pendidikan hukum semasa penjajahan Belanda. Berikut adalah deskripsi nilai-nilai berakhlak yang telah diterapkan. Pertama, berorientasi pelayanan. Beliau terkenal saat menjabat sebagai Kepala Reserse di Medan. Sebelum menjadi Kapolri, Hugeng menangani kasus penyelundupan mobil mewah oleh oknum pejabat. Alih-alih menunggu laporan formal, ia menyamar sebagai pekerja pelabuhan, ikut mengangkut peti kemas dan menyaksikan langsung mobil selundupan keluar dari dermaga. Dengan cara ini, ia menangkap pelaku dan menggagalkan penyelundupan. Dalam hal ini, berorientasi pelayanan yang telah ia amalkan yaitu dia tidak menunggu birokrasi, dia cekatan bahwa dia tahu bahwa penanganan kasus mobil mewah ini perlu tindak lanjut yang cepat sehingga bisa diselesaikan lebih cepat lagi. Maka dari itu, beliau telah mengamalkan aspek berorientasi pelayanan. Selanjutnya, akuntabel. Ketika menjabat di Medan, seorang bandar judi besar mencoba menyuap Hugeng dengan mengirimkan mobil mewah dan satu set perabotan mahal ke rumah dinasnya. Namun, respons Hugeng, ia mengembalikannya saat itu juga, bahkan dengan disaksikan banyak orang. Ia juga memerintahkan bawahannya untuk menindak segala bentuk perjudian tanpa pandang bulu, termasuk yang ada di balik pelindung orang-orang kuat. Selanjutnya, kompeten. Hugeng adalah salah satu dari sedikit perwira Indonesia yang berhasil menyelesaikan pendidikan hukum di masa kolonial. Kita tahu bahwa di masa kolonial, orang pribumi tidak bisa bersekolah secara bebas, bahkan bersekolah hanya dibatasi untuk kaum-kaum elit saja. Namun Hugeng bisa menyelesaikan pendidikannya di masa kolonial sampai ia mendapatkan gelar di bidang hukum. Ketika memimpin institusi, ia tidak hanya paham prosedur, tapi juga paham bagaimana membentuk sistem kerja yang efektif, misalnya dengan menerapkan sistem rotasi dan pengawasan terbuka terhadap aparat di bawahannya. Selanjutnya, harmonis. Hugeng terkenal memiliki hubungan baik dengan wartawan. Ia bahkan membuat kebijakan tak tertulis bahwa wartawan boleh datang kapan saja ke kantornya untuk meminta konfirmasi, bahkan mengkoreksi jika ada penanganan kasus yang tidak sesuai. Perlu kita ketahui bahwa hal ini terjadi di masa lalu, di mana di masa lalu pers itu tidak sebebas sekarang. Namun Hugeng dengan berlapang dada, ia membuka sebesar-besarnya ruang untuk pers bisa mengkonfirmasi berita-berita, juga untuk mengawasi jalannya kinerja di kepolisian. Selanjutnya, loyal. Pada tahun 1970, Hugeng diminta tutup mata terhadap kasus penyelundupan besar-besaran yang melibatkan pengusaha dekat kekuasaan. Alih-alih menurut, ia tetap memerintahkan pengusutan. Akibatnya, ia dipaksa pensiun dini hanya 2 tahun menjabat sebagai Kapolri. Dalam hal ini, Hugeng benar-benar loyal kepada rakyat, kepada hukum, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia tidak terbujuk rayu oleh rayuan-rayuan para pejabat dan kegelimangan harta. Selanjutnya, adaptif. Dari masa Belanda, Jepang, hingga Orde Baru, Hugeng selalu menjadi bagian dari perubahan. Ia beradaptasi dengan situasi politik yang sangat cair, tapi tidak pernah mengorbankan prinsip. Bahkan ketika banyak temannya ikut arus kekuasaan, Hugeng memilih tetap jujur dan bersih. Selanjutnya, kolaboratif. Hugeng tidak menutup diri dari kritik. Ia terbuka terhadap lembaga-lembaga lain, baik sipil maupun militer.
untuk bekerja sama menyelesaikan kasus besar. Bahkan, ia mengizinkan masyarakat untuk menyampaikan laporan langsung dan menindaklanjutinya tanpa perlu perantara birokrasi. Mungkin ini sedikit anekdot atau sedikit tanda bahwa Hugeng benar-benar adalah seorang yang berdedikasi. Pada suatu waktu, mantan Presiden Republik Indonesia, Gus Dur, pernah beranekdot bahwa hanya ada 3 polisi jujur di Indonesia. Yang pertama patung polisi, yang kedua polisi tidur, dan yang ketiga adalah Jenderal Hugeng. Sekian presentasi atau pemaparan dari saya. Semoga presentasi saya atau pemaparan saya bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi seperti Jenderal Hugeng yang memiliki dedikasi tinggi, jujur, bersih, amanah, dan bisa mengamalkan core value ASN yaitu berakhlak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.